Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rena Salgunawan, lalu ada teman saya, Herdina Eki, ada Suci Wulan Nur Safitri, ada Taufik Rahmat Gani, dan ada Renaldi. Oke, di sini kita akan membahas tentang mengelola hubungan dan membangun loyalitas. Nah, yang pertama itu, apa sih arti dari loyalitas? Loyalitas itu merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada suatu produk atau jasa. Ukuran ini mampu menggambarkan tentang mungkin tidaknya pelanggan beralih ke merek lain. Keuntungan dan adanya loyalitas pelanggan adalah berkurangnya pengaruh serangan dan para kompetitor dari perusahaan sejenis, tidak hanya kompetisi dalam hal persepsi. Selain itu, pelanggan yang loyal dapat mendorong perkembangan perusahaan. Dan apa tujuan loyalitas pelanggan? Tujuannya adalah untuk membangun hubungan dan mengembangkan pelanggan setia yang akan melakukan peningkatan volume bisnis dengan perusahaan di masa depan. Next. Mengapa loyalitas konsumen dianggap penting untuk perusahaan? Yang pertama itu ada keuntungan yang diperoleh dari peningkatan pembelian. Keuntungan yang diperoleh dari peningkatan pembelian atau dalam lingkupan kartu kredit dan perbankan, saldo rekening lebih tinggi. Seiring waktu, pelanggan bisnis sering tumbuh lebih besar sehingga perlu membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Individu juga dapat membeli lebih banyak saat keluarga mereka tumbuh atau saat mereka menjadi lebih makmur. Kedua jenis pelanggan tersebut mungkin bersedia mengkondisikan pembelian mereka dengan pemasok tunggal yang menyediakan layanan berkualitas tinggi. Yang kedua adalah keuntungan dari pengurangan biaya operasi. Ketika pelanggan menjadi lebih berpengalaman, mereka akan membuat lebih sedikit permintaan pada pemasok. Mereka kurang membutuhkan informasi dan bantuan, dan lebih banyak menggunakan opsi swalayan. Mereka mungkin kesalahan yang lebih sedikit ketika melibatkan proses operasional, sehingga berkontribusi pada produktivitas yang lebih besar. Keuntungan yang ketiga adalah dari referensi ke pelanggan lain. Untung dari referensi ke pelanggan lain atau word of mouth, rekomendasi dari mulut ke mulut yang positif seperti penjualan dan periklanan gratis menyelamatkan perusahaan dan keharusan menginvestasikan uang sebanyak mungkin dalam aktivitas ini. Yang keempat ada keuntungan dari harga premium. Pelanggan baru seringkali mendapatkan keuntungan dari diskon promosi perkenalan. Pelanggan jangka panjang lebih cenderung membayar harga reguler ketika mereka sangat puas dan cenderung kurang sensitif terhadap harga. Selain itu, pelanggan yang mempercayai pemasok mungkin lebih bersedia membayar harga yang lebih tinggi pada periode puncak atau pekerjaan ekspres. Lanjut. Nilai loyalitas konsumen. Tidak harus mengkonsumsikan bahwa pelanggan setia selalu lebih menguntungkan daripada mereka melakukan transaksi satu kali. Maksudnya, di sisi biaya tidak semua jenis layanan mengeluarkan promosi yang besar untuk menarik pelanggan baru. Kadang-kadang lebih penting untuk berinvestasi di lokasi retail yang bagus yang akan menarik lalu lintas berjalan, tidak seperti bank, perusahaan asuransi, dan organisasi keanggotaan lainnya yang mengeluarkan biaya untuk meninjau aplikasi dan pengaturan akun. Banyak perusahaan jasa menghadapi tidak ada biaya seperti itu ketika pelanggan baru pertama kali mencoba melakukan pembelian. Nah, tugas dari perusahaan itu adalah yang pertama, menentukan biaya dan pendapatan untuk pelanggan, dan yang kedua adalah memprediksi profitabilitas masa depan. Next. Selanjutnya ada mengapa konsumen loyal. Pelanggan tetap setia ketika kita menciptakan nilai bagi mereka. Jadi kalau misalkan kenapa konsumen loyal ini ketika suatu perusahaan itu mampu menciptakan nilai bagi si konsumennya tersebut. Nah, nilai ini dapat dibuat untuk pelanggan melalui 4 hal. Yang pertama adalah manfaat kepercayaan. Nah, manfaat menjadi 3, yaitu
keyakinan dalam kinerja yang benar, yang kedua adalah kemampuan untuk percaya penyedia, yang ketiga adalah lebih rendah kecemasan saat membeli, yang kedua adalah mengetahui apa yang diharapkan dan menerima, yang ketiga adalah manfaat sosial. Saling pengakuan dan persahabatan antara penyedia layanan dan pelanggan. Yang keempat adalah perlakuan khusus. Terdiri dari 4 hal, yaitu harga yang lebih baik, diskon tidak tersedia untuk sebagian besar pelanggan, layanan tambahan, dan prioritas yang lebih tinggi ketika ada menunggu. Next. Pengukuran ekuitas konsumen. Yang pertama, akuisi pendapatan dikurangi biaya pendapatan, yaitu biaya pendaftaran ditambah pembelian awal. Jadi, jika catatan akun individu disimpan, biaya aplikasi awal yang dibayarkan dan pembelian awal harus relevan dan harus ditemukan dalam catatan ini. Biaya sebaliknya mungkin harus didasarkan pada rata-rata. Misalnya, biaya pemasaran untuk memperoleh klien baru dapat dihitung dengan membagi total biaya pemasaran. Yang kedua adalah biaya pendaftaran tahun diproyeksikan, yaitu marketing ditambah pemeriksaan kredit ditambah akun mengatur dan biaya pendapatan. Dalam kurung, biaya ditambah layanan tahunan ditambah nilai rujukan, kemudian ada biaya ditambah manajemen akun penjualan. Nah, itu maksudnya jika penjualan tahunan, biaya akun dan biaya layanan didokumentasikan dalam basis akun perorangan. Akun aliran pendapatan kecuali rujukan yang tadi dapat dengan mudah diidentifikasi. Yang ketiga adalah nilai arahan persentase pelanggan dipengaruhi oleh pelanggan lain ketika pemasaran lain yang menarik perusahaan untuk perhatian individu. Menghitung nilai referral membutuhkan berbagai asumsi. Untuk memulai, kita mungkin perlu melakukan survei untuk menentukan. Yang pertama adalah berapa persentase pelanggan baru yang mengklaim bahwa dipengaruhi oleh rekomendasi dari pelanggan lain. Yang kedua adalah aktivitas pemasaran lain apa yang juga menarik perusahaan kepada orang tersebut. Bisa dibilang sebagai testimoni dari konsumen yang lain. Terus yang terakhir ada net present value sum. Diantisipasi nilai tahunan atau keuntungan masa depan sesuai diskon setiap tahun ke depan. Nah, ini maksudnya atau nilai sekarang bersih. Menghitung nilai sekarang bersih dari aliran laba masa depan akan membutuhkan pilihan angka diskon tahunan yang sesuai. Ini bisa mencerminkan perkiraan tingkat inflasi di masa depan. Ini juga membutuhkan penilaian tentang berapa lama hubungan rata-rata berlangsung. NPV pelanggan, kemudian adalah jumlah laba tahunan yang diantisipasi pada setiap pelanggan untuk masa hubungan yang diproyeksikan, yang didiskon sesuai tiap tahun ke tahun. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci Wulan Nursafitri. Terima kasih kepada Raihan yang telah menjelaskan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa pelanggan setia pada perusahaan jasa tertentu. Yang itu pelanggan hanya setia jika mereka merasa diuntungkan, dan juga manfaat umum yang dilihat pelanggan meliputi manfaat kepercayaan, termasuk perasaan oleh pelanggan bahwa dalam hubungan yang mapan terdapat risiko yang lebih kecil dari sesuatu yang salah, kepercayaan dalam kinerja yang benar, kemampuan untuk mempercayai penyedia, dan juga menurunkan kecemasan saat membeli serta mengetahui apa yang diharapkan. Selanjutnya yang kedua yakni manfaat sosial, mencakup pengakuan timbal balik antara pelanggan dan juga karyawan, dikenal dengan nama dan juga persahabatan dengan penyedia layanan, serta kenikmatan aspek sosial tertentu dari hubungan tersebut. Yang ketiga ada manfaat perjanjian, termasuk harga yang lebih baik, diskon untuk penawaran khusus yang juga tersedia bagi sebagian besar pelanggan, layanan yang ekstra, prioritas lebih tinggi saat menunggu, dan juga layanan lebih cepat daripada kebanyakan pelanggan. Selanjutnya ada hubungan pelanggan dengan perusahaan. Adanya perbedaan antara pemasar transaksional dan juga pemasar relasional.
Jika di pemasar transaksional ini mereka hanya mengedepankan volume penjualan, sedangkan pada pemasar relasional mereka mengedepankan hubungan antara pelanggan. Di dalam pemasaran relasional mementingkan 3 hal, yakni pemasaran database, kemudian pemasaran interaksi, dan juga jaringan pemasaran. Pada pemasaran database, di dalamnya perusahaan menyediakan satu file tersendiri di mana di dalamnya berisi informasi dan juga data diri pelanggan. Sedangkan pada pemasaran interaksi, perusahaan menjalin komunikasi yang baik dengan para pelanggan. Di jaringan pemasaran, perusahaan membuat suatu ikatan di mana perusahaan menjalin hubungan yang baik antara pelanggan, distributor, pemasok, dan juga aspek lainnya. Selain ketiga yang telah disebutkan, sangat penting untuk menciptakan hubungan keanggotaan atau yang disebut dengan membership. Next. Selanjutnya, roda loyalitas. Tidak mudah untuk membangun loyalitas pelanggan, maka roda kesetiaan menawarkan kerangka kerja sistematis yang tentang cara melakukannya. Kerangka kerja ini memiliki 3 komponen yang mengikuti urutan. Pertama, perusahaan membutuhkan fondasi yang kokoh untuk menciptakan loyalitas pelanggan yang mencakup penargetan portofolio segmen pelanggan yang tepat, kemudian menarik pelanggan yang tepat, meningkatkan layanan, dan memberikan kepuasan tingkat tinggi. Kedua, pelanggan yang memperdalam hubungan melalui cross-selling dan e-bundling, menambah nilai kepada pelanggan melalui penghargaan loyalitas dan obligasi tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, perusahaan perlu mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor yang mengakibatkan churn atau hilangnya pelanggan yang ada dan kebutuhan untuk menggantinya dengan yang baru. Untuk mencegah hilangnya pelanggan yang perlu dilakukan diantaranya yang pertama menargetkan pelanggan yang tepat. Kemudian mencari nilai bukan hanya volume dan juga mengelola basis pelanggan melalui tiering efektif, yakni membagi segmen pelanggan dari platinum dan juga gold. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taufik. Ya, terima kasih Suci. Kali ini saya akan menerangkan menargetkan pelanggan yang tepat untuk perusahaan jasa. Pertama adalah mengatasi pelanggan daripada penelitian pasar. Ya, agen riset pasar memahami pelanggan yang dengan lebih baik. Agensi menetapkan Diens Platinum sebagai akun besar tidak hanya bersedia merencanakan sejumlah pekerjaan penelitian selama tahun ini. Karena proyek ini membuat manajemen dan kapasitasnya dan perencanaan proyek jauh lebih untuk proyek dijual lebih intensif dan penawaran proyek demi proyek. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan dan kualitas layanan merupakan persyaratan untuk loyalitas. Landasan loyalitas terletak pada kepuasan pelanggan, di mana kualitas layanan menjadi input utama. Pelanggan yang sangat puas atau bahkan senang lebih cenderung menjadi pengikut setia suatu perusahaan dan menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut. Next. Ya, selanjutnya adalah kepuasan pelanggan dan pengembalian tinggi jalan dinding dari risiko rendah. Apakah tingkat kepuasan pelanggan suatu perusahaan ada hubungan dengan harga saham? Ya, karena jika demikian, apakah pengembalian dan diasosiasikan dengan risiko yang lebih tinggi? Seperti yang akan diprediksi oleh teori keuangan, para peneliti membangun 2 portfolio saham, satu mundur hipotesis dan dunia nyata. Udah portofolio secara eksklusif terdiri dari perusahaan yang bekerja baik dalam hal peringkat konsumen, pelanggan mereka. Next. Ya, selanjutnya adalah strategi untuk mengembangkan obligasi loyalitas dengan pelanggan. Ya, maksudnya adalah memiliki portofolio, menarik pelanggan yang tepat, meningkatkan layanan, dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi.
sehingga landasan yang kokoh untuk menciptakan loyalitas seperti yang ditunjukkan pada royalitas tersebut, perusahaan dapat berbuat lebih banyak untuk mengikat dengan pelanggan mereka. Selanjutnya, memperdalam hubungan. Untuk mengikat pelanggan lebih dekat dengan perusahaan, memperdalam hubungan melalui layanan building atau cross-selling merupakan strategi yang efektif. Karena strategi itu mengadopsi strategi mikrosegmentasi yang menargetkan sekelompok kecil pelanggan yang memiliki karakteristik relevan tertentu pada titik waktu tertentu dan yang dilihat sebagai target potensial untuk kampanye penjualan silang atau penjualan di atas. Selanjutnya adalah mendorong loyalitas melalui penghargaan finansial. Ya, pembeli hanya satu pemasok. Dalam situasi di mana pemberian layanan melibatkan transaksi terpisah daripada terus-menerus, dalam banyak kasus ini konsumen setia pada beberapa merek, tetapi menghindari yang lain. Tujuan pemasaran menjadi memperkuat preferensi pelanggan yang satu merek di atas yang lain dan mendapatkan bagian yang lebih besar. Sekian di presentasi saya. Selanjutnya ada Renaldi ya. Terima kasih dari topik yang sudah membahas pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai definisi cross-selling. Kan tadi sebelumnya sudah disinggungkan ya tentang untuk menyatukan hubungan pelanggan, yaitu diperlukannya aplikasi cross-selling maupun dari bundling. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari aplikasi atau definisi dari cross-selling. Nah, jadi di sini arti dari cross-selling sendiri yaitu strategi menjual dengan menawarkan produk yang berbeda dengan yang telah dibeli konsumen, sehingga total belanjanya itu akan meningkat. Nah, di sini teknik menjual produknya itu dengan cara menawarkan produk-produk yang lain pada saat kita sedang membeli sebuah produk. Contohnya misalkan gini, kalau misalkan kita sudah membeli produk, lalu kasir maupun kasirnya bisa menawarkan produk lainnya gitu. Apakah masih ada yang perlu dibeli Mbak, apa Pak begitu. Nah, selanjutnya next slide. Nah, di sini kita akan membahas cara pengaplikasian dari cross-selling. Nah, di sini untuk pengaplikasian cross-selling itu terdiri dari 3 tahap ya. Yang pertama itu produk yang melengkapi. Nah, di sini produk yang melengkapi itu berarti produknya itu bersifat melengkapi, yang artinya penjual berasumsi bahwa pembeli mungkin merupakan suatu produk yang berhubungan dengan produk yang telah dibelinya. Misalkan pembeli membeli sebuah pulpen, tetapi dia lupa untuk membeli penghapusannya. Jadi di situ penjual maupun kasir bisa menawarkan pulpen yang setidaknya untuk melengkapi dari produk yang telah dibeli. Next, selanjutnya di tahapan kedua di situ belum yang tadi. Nah, selanjutnya di tahapan kedua ada produk yang selalu dibutuhkan sehari-hari. Nah, di sini arti dari produk yang dibutuhkan sehari-hari itu kasir maupun penjual menawarkan produk yang selalu dibutuhkan sehari-hari yang sangat efektif. Itu strateginya untuk meningkatkan penjualan. Misalkan gini, yang dibutuhkan sehari-hari itu internetan, berarti kasir maupun penjual bisa menawarkan kuota internet kepada pembeli. Nah, selanjutnya di tahap terakhir ada produk yang sedang ada promosi. Nah, jadi di sini dari penjual bisa menawarkan produk-produk yang sedang ada promosi. Nah, strategi ini sangat efektif ya, karena untuk meningkatkan total belanja konsumen juga. Nah, jadi di sini dari konsumen tidak selamanya mereka tahu gitu kalau misalnya ada produk yang sedang ada promonya. Jadi dari penjual pun kita bisa menginfokan bahwa produk ini ada promo sekian, potongan harga sekian, nah begitu. Nah, selanjutnya next slide. Nah, sebelumnya kan kita sudah ngebahas mengenai definisi dari cross-selling. Selanjutnya di sini ada definisi dari bundling. Nah, dari bundling sendiri itu merupakan bagian dari cross-selling sendiri ya, yaitu strategi menjual dengan menawarkan 2 atau lebih produk sekaligus, di mana harga jualnya akan lebih rendah dibandingkan dengan total harga masing-masing item dari produk yang dibanding tersebut.
Nah, di sini perbedaan dari cross-selling maupun dari banding sendiri, di cross-selling tidak menciptakan total harga yang lebih murah, sedangkan kalau dibanding, biasanya harga yang ditawarkan akan lebih murah, dikarenakan dibanding itu paket maupun produknya sudah harganya dipaketin gitu. Nah, selanjutnya next slide. Nah, selanjutnya di sini ada cara pengaplikasian banding. Nah, di sini cara pengaplikasian banding ada yang pertama itu produk lebih dominan. Nah, di sini maksud dari produk yang lebih dominan itu yang artinya menerapkan strategi banding antara produk yang slow moving dengan produk yang fast moving, yaitu produk mana yang sekiranya cepat diperjualkan dan yang lambat untuk diperjualkan. Nah, yang perlu diperhatikan di hal ini ketika dalam menjalankan strategi adanya produk slow movingnya. Jadi slow move belum menyesuaikan dengan produk dari fast moving. Nah, yang kedua di situ ada produk sejajar. Nah, artian dari produk sejajar itu ialah dengan menggunakan produk yang sejajar ini tujuannya untuk memberikan diskon, tetapi dalam bentuk barang gitu. Ketika ada 3 produk dibanding jadi satu paket dengan harga yang hanya untuk 2 produk saja, bisa sama-sama didiskon. Misalkan diskonannya 33%. Nah, selanjutnya di tahap yang terakhir merupakan paket lengkap. Nah, di sini paket lengkapnya bisa diterapkan untuk membuat sebuah produk yang memiliki nilai lebih di mata konsumen gitu. Dengan menambahkan produk lain sebagai satu kesatuan di dalam paket gitu. Nah, misalkan penjual travel yang dibanding dengan hotel atau dibanding dengan akomodasi restoran. Nah, hal ini tentu lebih efektif dan bisa membuat konsumen senang dan merasa terpuaskan gitu. Karena konsumen tidak perlu repot-repot untuk mencari hotel lagi gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herdina. Selanjutnya saya akan membahas tentang customer switch atau perpindahan pelanggan. Menurut Bansal, customer switch merupakan perpindahan yang dilakukan oleh pengguna dari satu jasa ke jasa lain. Jadi perilaku perpindahan pengguna ini dapat terjadi karena adanya masalah yang ditemukan atas produk atau jasa yang sudah digunakan. Selanjutnya ada faktor penyebab customer switching, yaitu yang pertama ada core service failures atau kegagalan jasa utama, yaitu apabila terjadi kesalahan atau kegagalan dalam pemberian jasa akan dapat secara langsung dirasakan oleh pengguna. Kegagalan layanan utama ini meliputi seluruh kejadian kritis yang diawali oleh kesalahan pada layanan dan ketidakpuasan akan layanan. Yang kedua ada service encounter failures atau kegagalan pelayanan. Maksud di sini yaitu interaksi personal antara pelanggan dengan karyawan menjadi salah satu faktor penyebab berpindahnya konsumen ke perusahaan lain. Konstruk kegagalan pelayanan dapat diwakili oleh indikator karyawan-karyawan dan kecukupan pengetahuan karyawan. Penyebabnya karena sikap karyawan yang kurang perhatian, sikap kasar, tidak tanggap, dan kurang menguasai lingkup pekerjaannya. Kurangnya pengetahuan karyawan akan pekerjaannya dapat mengakibatkan lambannya pelayanan kepada pelanggan, sehingga penyelesaian masalah menjadi lama. Terus yang ketiga ada price atau pemberian harga. Keputusan-keputusan penetapan harga sangat berarti dalam menentukan nilai bagi konsumen. Pelanggan akan merasa biaya yang dikenakan kepadanya tinggi kalau manfaat yang diterima
yang diterimanya itu lebih rendah atau pelayanannya itu rendah. Jika hal ini terjadi, maka pelanggan akan merasa dirugikan, tidak puas, dan timbullah keinginan untuk pindah ke penyedia jasa lain yang dirasakan dapat memenuhi harapannya. Terus selanjutnya ada inconvenience atau ketidaknyamanan, yaitu ketidaknyamanan sendiri diakibatkan oleh ketidaktersediaan layanan, lokasi penyediaan jasa, kenyamanan ruang tunggu, dan waktu menunggu untuk dilayani. Layanan yang kurang membuat konsumen itu merasa kecewa. Pengalaman buruk ini dapat menimbulkan keinginan untuk berpindah ke penyedia jasa lain dan yang dapat memberikan layanan sesuai harapannya. Terus yang selanjutnya ada respond to failed service atau tanggapan karyawan atas kegagalan jasa. Terjadinya perpindahan konsumen ini karena kegagalan perusahaan penyediaan jasa dalam menangani situasi yang terjadi. Tanggapan karyawan atas kegagalan jasa ini dikategorikan menjadi 3, yaitu respon dengan penolakan, kesalahan dalam memberikan respon, dan adanya respon respon negatif. Maaf. Terus yang selanjutnya ada traction by competitor atau kemenarikan pesaing. Maksudnya di sini itu terjadi pada saat pelanggan menceritakan perpindahannya ke perusahaan penyedia jasa lain yang memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan penyedia jasa sebelumnya yang menyebabkan ketidakpuasan. Hal tersebut dikarenakan alasan kualitas layanan yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, dan lebih dapat diandalkan. Terus yang terakhir ada variety seeking atau kebutuhan mencari variasi. Jadi kan pelanggan itu pasti ingin mencari variasi untuk terus mencoba berbagai macam layanan informasi lainnya untuk memberikan kepuasan terbaik dengan melakukan berbagai macam layanan jasa informasi secara terus-menerus. Terus selanjutnya ada upaya mengurangi peralihan pelanggan. Yang pertama itu ada menargetkan audiens yang tepat. Jadi peralihan pelanggan itu seringkali karena hal bisnis yang tidak cocok dengan pelanggan. Sebagai contoh, misalnya ada keluarga yang datang ingin memeriksa gigi untuk anak mereka, kemudian mendapati ruangan klinik gigi tersebut itu dirancang secara profesional bisnis kelas atas. Pastinya mereka tidak cocok dan tidak akan pernah kembali lagi. Jadi, untuk mengurangi tingkat peralihan pelanggan tersebut, maka perusahaan harus bisa menargetkan audiens yang tepat dalam memberikan promosi atau pemasaran, sehingga pelanggan itu dapat bisa menemukan perusahaan Anda. Terus yang selanjutnya, buat kesan pertama yang luar biasa. Salah satu cara tercepat untuk mendapat pelanggan baru yaitu dengan memberi kesan pertama yang luar biasa. Perusahaan itu bisa menggunakan strategi seperti memasang monitor besar di dalam toko untuk ruang pamer atau memamerkan produk dan penyedia jasa area di berbagai tempat umum. Terus tak ketinggalan lagi latih karyawannya untuk bisa memberikan pelayanan yang luar biasa kepada pelanggan. Agar cara tersebut itu bisa membuat pelanggan itu betah atau bisa kembali lagi untuk berbelanja di toko perusahaan tersebut. Terus yang ketiga itu ada berikan hadiah dari program loyalitas pelanggan. Untuk menjaga pelanggan tetap setia, bagi mereka alasan agar dapat memilih toko Anda itu dengan cara menawarkan memberikan hadiah berupa diskon atau potongan atau garansi. Terus yang selanjutnya ada tetap berkomunikasi dengan pelanggan sebelumnya. Sama seperti menjalin hubungan yang harmonis antar pasangan, demikian halnya dengan bisnis dan pelanggannya. Diperlukan komunikasi yang nyambung agar bisa menjalin kedekatan dan menguntungkan satu sama lain.
komunikasi antara bisnis dan pelanggan itu dapat terjalin dengan beberapa trik, misalnya melalui postingan media sosial atau acara khusus member, dan lain sebagainya. Selain itu, tetaplah aktif di media sosial dan berikan pelanggan Anda komentar atau balasan terkait keterlibatan mereka di akun sosial Anda. Terkadang cara terbaik untuk mengetahui apa keinginan pelanggan adalah langsung bertanya dan mendapatkan umpan balik dari si pelanggan tersebut. Dan terakhir ada memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan terbaik itu bisa membuat pelanggan itu tidak beralih ke perusahaan lain karena dia memandang bahwa perusahaan itu telah menyediakan pelayanan yang sesuai atau yang diharapkan oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya ada CRM atau Customer Relation Management, yaitu suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak digunakan oleh perusahaan yang menginginkan pelanggan mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Jadi dalam CRM ini ada beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien, sehingga hubungan tersebut menjalin hubungan seumur hidup yang menguntungkan. Terus ini ada tujuan CRM, yaitu yang pertama ada membangun database pelanggan yang kuat. Yang kedua ada membuat profil dari setiap pelanggan. Yang ketiga ada analisis probabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Yang keempat ada interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan custom. Terus yang selanjutnya ada alasan untuk kegagalan CRM. Yaitu yang pertama itu melihat CRM sebagai inisiatif teknologi. Sangat mudah untuk membiarkan fokus bergeser ke teknologi dan fitur-fiturnya. Dengan hasil bahwa departemen IT itu lebih baik dibandingkan dengan manajemen puncak atau manajemen pemasaran yang memimpin dalam merancang strategi CRM. Hal ini seringkali menyebabkan kurangnya arah strategis dan pemahaman tentang pelanggan dan pasar selama implementasi. Terus yang kedua itu ada kurangnya fokus pada pelanggan. Banyak perusahaan menerapkan CRM tanpa tujuan akhir untuk memungkinkan pengiriman layanan yang konsisten bagi pelanggan yang berharga di semua proses layanan pelanggan dan saluran pengiriman. Yang ketiga ada kurangnya apresiasi atas nilai seumur hidup pelanggan atau LTF. Pemasaran banyak. Perusahaan tidak cukup terstruktur di sekitar profitabilitas yang sangat berbeda. Dari pelanggan yang berbeda, maka biaya servis untuk pelanggan yang berbeda tidak ditangkap dengan baik atau adanya miskomunikasi. Terus yang selanjutnya ada kurangnya dukungan dari manajemen puncak. Dukungan yang tidak memadai dari manajemen puncak ini itu tanpa kepemilikan dan keterlibatan aktif dari manajemen puncak sendiri. Maksudnya itu strategi CRM ini tidak akan bertahan dalam implementasi secara utuh. Terus yang kelima ada gagal merekayasa ulang proses bisnis. Hampir tidak mungkin untuk menerapkan CRM dengan sukses tanpa mendesain ulang layanan pelanggan dan proses back office. Banyak implementasi gagal karena CRM disesuaikan dengan proses yang sudah ada daripada mendesain ulang proses agar sesuai dengan implementasi CRM yang berpusat pada pelanggan. Jadi mendesain ulang itu juga membutuhkan manajemen perubahan yang efektif serta keterlibatan dan dukungan karyawan yang dianggapnya itu kurang. Terus yang terakhir ada meremehkan tantangan dalam integrasi data. Jadi perusahaan ini seringkali gagal untuk mengintegrasikan data pelanggan yang seringkali tersebar di seluruh organisasi. Kunci untuk menyatukan ponsel
penuh CRM itu adalah membuat pengetahuan pelanggan tersedia secara real time untuk semua karyawan yang membutuhkannya. Dalam jangka panjang, perusahaan ini dapat menempatkan strategi CRM mereka yang berisiko substansial jika pelanggan percaya bahwa CRM ini digunakan dengan cara merugikan mereka. Terus selanjutnya ada bagaimana melakukan implementasi CRM yang tepat. Implementasi CRM setidaknya harus memiliki elemen-elemen berikut. Yang pertama itu ada otomatisasi pemasaran. Jadi pemasaran dapat dilakukan secara otomatisasi tanpa perlu berinteraksi secara langsung antara customer dengan produsen, atau cara pembayarannya tidak perlu langsung membawa uang cash atau dengan cara mentransfer uang pembayaran tersebut. Terus yang kedua ada pusat layanan atau call center, yaitu fungsinya antara lain untuk mengetahui kebiasaan konsumen, menerima keluhan dari para pelanggan, sehingga data tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan produksinya secara mengumpulkan histori customer tersebut. Terus yang ketiga ada penggundangan data. Informasi tentang pelanggan harus dilakukan dalam satu sistem terpadu. Hasil analisa harus mampu menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan, sehingga karyawan penjualannya dan marketingnya dapat melakukan kampanye terfokus terhadap grup pelanggan tersebut. Nantinya gudang data ini juga harus mampu menaikkan volume penjualan. Jadi dalam penggundangan data ini, data konsumen itu dikelompokkan berdasarkan usia atau berdasarkan kategori khusus, kayak gitu ya. Terus yang terakhir ada pencarian data dan analisis proses secara online. Data yang telah terkumpul akan dipisah-pisahkan menurut kualifikasinya, dan selanjutnya data akan disimpan dalam sistem yang bisa diakses secara online, sehingga bila sewaktu-waktu data tersebut diperlukan dapat bisa segera diperoleh. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.